siang adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing. Apa kabarnya hari ini? Aduh, Lause kangen sekali loh sama kalian semua. Sudah setahun ya dari Maret tahun 2020 dan sekarang kita ketemu lagi di bulan Maret dengan Lause. Kita tetap dalam kondisi online ya. Tapi meskipun dengan kondisi ibadah online, Lause berharap tidak mengurangi rasa bersyukur kita buat Tuhan Yesus. Rasa kerinduan kita untuk selalu bersekutu dan beribadah buat Tuhan dan bersama dengan teman-teman meskipun online ya. Dan kita percaya Tuhan pasti akan memampukan Indonesia untuk bisa melewati di masa-masa pandemi COVID saat ini. Dan sebelum kita mulai acara sekolah minggu pada siang hari ini, kita mau berucap syukur kepada Tuhan. Yuk, semuanya Lause mau bangkit berdiri. Nggak ada yang duduk, nggak ada yang tiduran, nggak ada yang makan. Kita semua dalam kondisi siap, seperti Lause di sini dan juga teman-teman Lause di belakang ya. Kita mau berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berbicara buat Tuhan. Bapa yang berada di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami boleh berkumpul untuk memulai ibadah sekolah minggu. Bapa, berkati setiap kami semua, anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing, untuk boleh kami dengan penuh bersyukur memuji nama-Mu Tuhan, dan juga kami boleh diberkati dengan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Lause. Tuhan Yesus, kami mohon berkati, pimpin dan setiap acara pada siang hari ini agar boleh berjalan dengan lancar dan juga jaringan internet boleh berjalan dengan normal. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum Lause memulai lagu yang pertama, Lause memperkenalkan diri dulu bersama dengan teman-teman di belakang, bersama kakak-kakak yang ganteng-ganteng. Yuk kita kasih salam yuk kakak-kakak semua. Halo adik-adik ya. Lause berame-rame. Oke, semuanya siap bernyanyi buat Tuhan. Tetap berdiri seperti Lause dan juga teman-teman Lause yang di belakang siap memainkan alat musiknya. Kita menyanyi lagu yang pertama. Lagunya adalah Oh Sukacitaku. Yuk kita pakai gerakan. Ku temukan juru selamat.
Waduh, pagi-pagi kita sudah gerak ya. Kita sudah mengeluarkan suara kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Masih semangat kan adik-adik di rumah? Semangat tuh. Masih, yuk. Masih tetap berdiri. Kita masih mau lagunya lebih ada gerakan lagi. Oke? Lagu yang kedua, kecaplah dan lihatlah. Kita pakai gerakan ya, nanti ikut lause. Bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan begitu baik dan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita wajib memberikan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita dalam bentuk kasih, perlakuan adik-adik kepada orang-orang terdekat, kepada mama papa, kepada adik-adik, kepada koko, cici, mungkin ada popo, ada kungkung, semuanya tanpa terkecuali. Apalagi nih ya, di masa pandemi saat ini kita semua serba online. Nah, gimana tuh caranya kita berinteraksi? Bagaimana caranya kita bisa memberikan kasih kita walaupun kita jaraknya berjauhan, nggak ketemu dalam jarak dekat. Nah, itu harus kita lakukan, membuktikan bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita juga wajib memberikannya kepada orang lain dalam bentuk kasih. Nah, untuk lagu yang ketiga kita mau nyanyi juga terkait dengan sukacita, karena kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan meskipun begitu banyak kesulitan, begitu banyak masalah, tapi yakinlah semua masalah tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Betul? Bagi manusia yang memang mungkin tidak mungkin terselesaikan, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita menyanyi lagu yang ketiga adalah sukacita di hatiku. Yuk, kita semuanya tetap bangkit berdiri, kita melakukan gerakan ya. Sukacita
di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Yuk sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Sekali lagi. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalam, karena Yesus tinggal di dalamku, karena Yesus tinggal di dalamku. Sekali lagi, karena Yesus tinggal di dalamku. Baik. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi, tidak boleh ngobrol. Oke? Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Dan tetap ceria seperti suasana pada pagi hari ini untuk kita memulai ibadah sekolah minggu online. Tapi kalau besok ada ujian, biasanya kita takut. Kita khawatir, jangan-jangan kita dapat nilai jelek atau jangan-jangan kita tidak berhasil melaluinya. Tapi bagaimana ya caranya agar kita tetap kuat untuk menghadapi hal-hal sulit seperti tadi dengan penuh semangat? Mau tahu nggak tipsnya? Ikuti ibadah ini sampai selesai ya. Jangan kemana-mana. Tapi sebelumnya kita mau masuk ke dalam doa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami semua berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti sekolah minggu online. Bapa, kami mau mendengarkan nasihat-Mu seperti yang akan disampaikan oleh Lause Yuli. Kiranya hanya kebenaran firman-Mu saja yang boleh kami dengar dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Usir Bapa setiap hal-hal yang tidak berkenan dan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk boleh mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa. Semua ini kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo Lause. Halo Ember. Takut kenapa, Ber? Iya Lause, besok aku mau TS. Takut nih nilaiku jelek, bisa diomelin mama papa deh. Padahal baru aja kemarin aku mulai pelajaran. Masa sekarang udah tengah semester aja? Mana sejak sekolah online pelajaran aku banyak banget Lause. Pusing deh. Takut ya kalau nilainya nggak bagus. Bener Lause, makanya aku telepon Lause untuk doain aku. Nah, sebelum kita doa, Lause mau cerita dulu tentang Tuhan Yesus yang juga takut. Yuk, kita buka Alkitab di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Berkata demikian juga,
Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Dalam tayangan tadi menjelaskan bahwa Yesus bukan hanya 100% Tuhan, tapi Dia juga 100% manusia yang mempunyai perasaan yang sama dengan kita, dengan Lause, dengan kalian semua. Ketika sakit, ketika takut, ketika khawatir, ketika sedih akan atas peristiwa yang akan dialaminya. Seperti adik-adik tahu, apa yang akan terjadi terhadap Tuhan Yesus? Dia akan diadili, dia akan disalibkan, dan dia akan menderita karena dosa-dosa manusia. Tapi Tuhan Yesus harus melalui semua itu. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus perlu untuk berdialog kepada Allah Bapa di surga. Dia mau meminta pertolongan, dia mau meminta kekuatan untuk bisa menghadapi setiap peristiwa yang akan dilaluinya nanti. Peristiwa yang ke depan yang begitu berat, yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan. Tapi Tuhan Yesus mau ada penolong yang bisa menolong dirinya untuk bisa melalui semua itu, yaitu Allah Bapa di surga. Untuk itulah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia mengajak tiga muridnya yang dekat dengan dia untuk menemaninya ketika dia berdoa, ketika dia bergumul di dalam ketakutannya, karena dia butuh kehadiran orang-orang terdekatnya saat itu. Nah, Tuhan Yesus membutuhkan pertolongan untuk bisa melalui semua peristiwa yang sudah Bapa tetapkan kepadanya. Tuhan Yesus tidak berontak, Tuhan Yesus tidak lari, Tuhan Yesus tidak marah-marah. Tuhan Yesus tetap taat dan tetap setia atas apa yang Bapa sudah tetapkan.
sehingga dia bisa melalui semua itu bukan atas kehendak Tuhan Yesus, tapi atas kehendak Bapa di surga. Nah, adik-adik, melalui cerita hari ini kita ada 3 kesimpulan. Ada 3 inti yang Lause mau jelaskan kepada kalian. Yang pertama adalah kita belajar bersyukur bahwa kehadiran Tuhan Yesus di dunia untuk menebus dosa kita. Dia rela mati, dia rela menderita karena kita manusia yang berdosa yang harus menerima murka Allah tapi digantikan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, belajar untuk taat kepada Tuhan Yesus sama hal yang sudah Tuhan Yesus perlihatkan kepada kita. Dia taat kepada Bapa, dia setia kepada Bapa sampai mati. Dan yang ketiga adalah belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus di saat susah, di saat sedih, di saat kita merasa sendirian. Kita datang kepada Tuhan melalui doa. Nah, gimana cerita tadi? Aku jadi paham gimana caranya hadapi UTS besok. Berdoa dan belajar itu harus yang aku lakukan ya Lause. Benar sekali, Ber. Seperti Tuhan Yesus yang memohon kepada Bapa di surga untuk diberikan kekuatan dan kesiapan. Meskipun situasi yang akan dihadapi sangat berat dan menakutkan loh. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk tetap setia dan tetap taat, tidak menghindar lagi. Tuhan Yesus tetap menghadapi situasi itu. Terima kasih ya Lause sudah mengajarkan aku tentang Tuhan Yesus yang berdoa untuk mempersiapkan diri menghadapi masa yang berat. Yuk kita berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan buat Ember dan teman-teman lainnya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami semua diberikan kesempatan untuk menghadapi hal-hal besar. Jika besok Ember akan menghadapi ujian sekolah dan juga anak-anak lainnya, mungkin hal ini menakutkan dan membuat mereka gelisah. Tetapi biarlah Tuhan yang menolong mereka untuk mereka mampu menghadapi ujian di sekolah dengan penuh tanggung jawab dan penuh kejujuran. Dan kiranya Tuhan memampukan mereka untuk boleh bertanggung jawab atas setiap situasi yang berat yang akan mereka hadapi, termasuk ujian sekolah ini. Semua ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Nah, dari sini kita belajar ya Ber, bahwa berdoa adalah sesuatu yang utama ketika kita menghadapi segala situasi, apalagi situasi yang sulit dan berat. Dan kita harus menghadapi situasi yang berat itu dengan penuh tanggung jawab. Semoga ujian sekolahmu berhasil ya Ber. Dadah. Terima kasih Lause. Dadah Lause. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik semua. Lause berharap firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Lause Yuli itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal dan diam di hati adik-adik semua, dan kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Oke, pada saatnya nanti kita boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa di surga. Oke, sebelum kita masuk ke dalam persembahan, kita mau menyatakan iman kita, iman orang percaya dalam pengakuan iman rasuli. Dan langsung minta untuk adik-adik semua tetap harus bangkit berdiri dengan sikap berdoa, dengan sikap yang baik. Kita mau mengakui sebagai orang percaya. Langsung akan pimpin untuk pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita mau memberikan persembahan adik-adik ya. Nanti minta tolong mama papa untuk bisa transfer ke nomor rekening GKI Bungur dan Pos Alam Sutra seperti nomor rekening yang tercantum di layar kaca adik-adik ya. Mari kita mau menyanyikan lagu persembahan Betapa Hatiku. Lipat tangannya, kita mau berdoa buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk boleh memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya apa yang kami berikan boleh layak dan boleh Tuhan digirangkan dari persembahan ini, sehingga apa yang sudah kami berikan ini boleh dipakai untuk setiap kegiatan yang ada di dalam gereja GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal. Haleluya, amin. Sebelum kita akhiri ibadah kali ini, kita mau menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Dengan sikap berdoa, dengan sikap hormat dengan Tuhan. Kasih
penyertaan-Mu di dalam kebaktian sekolah minggu online pada siang hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya setiap firman boleh menjadi sesuatu yang menggugah hidup kami, yang membangkitkan semangat kami di dalam bertarung di dalam dunia ini untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Sampai kami tua nanti, sampai kami nanti bertemu dengan Bapa di dalam surga. Mampukan kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, semua ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, haleluya, amin. Oke, ibadah sekolah minggu pada siang hari ini selesai. Lause Yuli di sini pamit bersama dengan kakak-kakak di belakang. Oke. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.